Selamat malam teman-teman sekalian. Malam hari ini kita ditemani oleh Ko Arya Wamsa Franky. Ya, beliau dikenal sebagai salah seorang pakar di bidang mind therapy. Untuk itu mari kita tanya apa yang dimaksud dengan mind therapy dan apa kegunaannya. Silakan, Bro. Oke, selamat malam Ki Ananda. Mungkin yang di sana selamat sore, karena acara selamat-selamatan sekarang sudah nggak pasti, Ki. Ya kan? Betul. Ya nggak? Ada yang pagi, ada yang Iya, siang. iya, karena siaran kita ini mungkin nanti ada yang nonton di siang hari, maka selamat siang. Ada yang nontonnya tengah malam, selamat tengah malam ya, Ki ya. Aki sehat? Kayaknya, Alhamdulillah wah, luar sejauh biasa. ini ya kita harus bersyukur lah Ya, ya ya, ya, dan ya, luar. tetap menjaga kesehatan sih. Ya, 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 ya. Bagaimana cara menjaga kesehatannya Ki? Sebelum saya menjawab, saya pengen ngobrol sama Aki ini yang luar biasa karena menurut Buddha Ki, ada 3 utusan agung yang akan hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah penyakit. Nah, kita pernah sakit ya, Aki juga pernah sakit, saya pernah sakit. Itu baru satu, ya kan? Yang kedua, usia tua. Aki sudah usia tua masuk, saya belum, berarti saya belum sukses Ki. Utusan saya baru sakit. Dan yang ketiga kematian. Kematian memang kita belum semua. Tapi yang jelas Aki lebih juara dari saya. Juaranya apa? Pernah sakit, sudah tua. Ya, Gimana Ki? Jaga betul. kesehatan seperti apa Ki? Ya diterima aja, apapun Hmm, yang datang kita terima ya. ya. Jadi saya kira itu nggak jadi beban lah, supaya jangan Hmm, jadi beban. oke. Karena toh walau bagaimana kita tidak bisa menghindari penyakit, kita tidak bisa menghindari kematian, kita tidak bisa menghindari umur tua. Ya. Ya, ya itu ya sudah kita terima. Yes. Nah, ini bedanya orang yang sudah mengalami dengan saya yang belum mengalami. Itu beda, rasa ngomongnya itu beda. Biasanya kita yang belum ngalami ngomongnya kenceng lagi. Well, ngalami, sudah terima aja gitu ya. Tapi bagi seorang Aki yang sudah mengalami usia tua saat ini, ngomongnya kalem aja. Ya wes toh, diterima. Nah ini salah satu bagaimana mental atau mindnya terapi sudah bekerja di cara berpikirnya Ki Ananda. Tuh, kenapa saya tanya Ki Ananda untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan Ki Ananda sendiri ternyata sudah dilakukan oleh Ki Ananda. Nah, di mind terapi, kenapa saya nggak sebut terapis ya? Terapis itu kan orangnya, terapi itu prosesnya gitu ya Ki ya. Ya, ya. Karena saya tidak mau menjerumuskan banyak orang ke dalam ketergantungan dengan terapis. Ya banyak orang kan kalau sakit ke dokter gitu ya, ke ke suhu, ke sinse, kemana, ya itu perlu. Tetapi kadangkala kalau seseorang itu apa ya, seorang terapis membuat pasiennya ketergantungan, apa bedanya sama tergantungan sama obat atau narkoba, Oh, sama rokok, betul ya? Ketergantungan. Nggak ada rokok katanya lemes gitu ya. Nggak ada kopi rasanya lemes, ya kan? Itu ketergantungan. Maka saya kasih judulnya mind therapy, proses bagaimana kita menterapi pikiran kita, mental kita. Karena mind beda sama dengan oh, thought, thought atau oke, pikiran. Ya kalau oke. mind lebih ke batin, ya. Hmm, hmm. Maka bahasa Inggris mind itu lebih tepat untuk batin kalau terjemahannya. Nah, batin itu apa? Batin itu kalau menurut Buddha Dhamma atau Guru Agung Buddha luar biasa, beliau mendeskripsikan batin itu bukan hanya rasa, tapi juga ingatan. Terus juga ada namanya bentuk-bentuk pikiran, ya. Terus ada namanya perasaan. Nah, itu batin menurut Buddha, Guru Agung Buddha. Nah, yang saya fokuskan pelajari tentu ini karena saya juga praktisi pernah ikut Kiananda dalam apa namanya pembelajaran meditasi yang rutin. Kadangkala Oh, kita belajar meditasi itu nggak rutin, maksudnya
sejam, setengah jam, bahkan sejam itu sesuatu yang wow gitu ya. 5 menit aja susah ya. Kita lakukan waktu retreat itu 10 jam satu Oh, hari selama 10 hari. Nah, berarti dalam satu kurun waktu yang dikhususkan iya ya. betul dikhususkan. Dan ini juga saya mau garis bawahi ke teman-teman sekalian yang mendengar, semua kursus meditasi yang diadakan dalam rangka kebaikan itu nggak ada biaya, Ki. Yang saya ikut itu, Ki, totally benar-benar tidak pungut biaya pendaftaran gitu ya. Biaya harus makan minumnya semua nggak dibayar, nggak bayar. Lah terus penyelenggaraannya bagaimana biayanya? Nah, luar biasanya gini, Ki. Saya ikut namanya guru besar kita namanya Goenka, seorang Burmanis, seorang Myanmar ya. Ya, ya. Nah, beliau saudagar kaya raya tapi kena migrain, Ki. Berobat sampai ke Jerman, dikasihnya cuma obat penenang, Ki. Nggak sembuh-sembuh. Iya, beliau bingung. Aku jadi ketergantung obat. Dia seorang Hindu waktu itu. Tapi karena dia akhirnya nggak ada jalan lain, akhirnya dia terpaksa ikut Vipassana. Waktu itu gurunya saya Gyu Bakin. Beliau ikut. Nah, pas beliau ikut, tapi beliau harus ikut aturan. Aturannya apa? Melaksanakan 5 sila. 1, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong atau bicara benar, dan tidak makan dan minum yang memabukkan. Nah, bagi dia gampang, cuma 5 sila. Tapi yang sulit bagi beliau adalah tidak melakukan doa, Ki, ternyata. Ya, Kan ya, ya. beliau seorang Hindu suka berdoa ya, seorang agamis lah. Agamis itu suka berdoa, siang Ya, malam ya. berdoa. Di sana, di meditasi vipassana, kita nggak boleh komat kamit doa apapun. Termasuk kalau Buddhis baca parita nggak boleh. Nggak boleh misalnya, bawa untuk saya nggak boleh. Kenapa? Di guru menjelaskan bahwa ketika kita melafalkan doa, kita keluar dari diri kita, Ki. Kenapa? Kita meyakini doa itu memberi kita kekuatan. Padahal vipassana atau meditasi itu mengharapkan kita yang memancarkan kekuatan. Kita harus percaya diri, Ki. Ya, ya. Jadi Itu. dari dalam bukan Ya, dari luar. betul. Kalau kita berdoa, kita selalu sujudnya kan ke satu objek di luar sana. Dan Ya, kita ya, ya. berharap kan objek di luar sana membantu kita. Nah, disitulah awal penderitaan kita. Selalu tergantung. Nah, kata guru itu. Ya, ya. Nah, maka batin yang bisa, kalau kita menterapi batin kita harus kurangi ketergantungan kita ke apapun, Ki. Nah, Betul, ini. betul. Karena termasuk kepada Tuhan kita, termasuk kepada kitab suci kita, apapun, kita harus bersumber dari dalam diri kita. Percayalah pada diri ini, sehingga kita punya tanggung jawab besar, Ki, kalau kita percaya diri. Betul nggak? Misal, saya mencuri. Saya punya keyakinan dengan katakanlah satu dewa gitu ya, Ki. Ketika saya mencuri, saya akan bilang, itu karena dewa itu nggak ingetin saya. Dewa itu nggak hadir, ya kan, Ki? Bisa nggak? Dewa itu kok nggak ngasih aba-aba supaya saya itu ingat, sadar. Atau dia bilang, itu karena ada setan itu loh, godain saya. Betul ya, Ki? Karena saya hilap. Padahal mencuri, ya kamu. Yang lakukan, ya kamu. Yang mengambilnya, ya kamu. Ya kamu tanggung jawab. Selesai kalau kita begitu. Itu, Ki. Jadi setelah tidak boleh berdoa, jadi apa yang boleh kalau begitu? Yang boleh kita lakukan selama kita retreat meditasi adalah observe our mind. Kita mengamati batin kita. Mau nggak mau teramati loh, Ki. Kenapa? Nggak ada pekerjaan lain. Nggak boleh main handphone. Handphone disita. Kalau punya kartu remi disita. Di tas itu, ya di tas itu cuma pakaian aja. Tidak ada snack, tidak boleh ada snack. Rokok disita, korek api disita. Pokoknya yang ada cuma pakaian aja. Oke. Nah, jadi mau nggak mau, dan satu lagi yang saya belajar banyak tentang retreat itu adalah we cannot talk each other. Kita nggak boleh ngomong sesama teman.
Sesama ah. sesama peserta nggak boleh ngomong, bisu, dan mata Ki nggak boleh saling pandang, harus nunduk ke bawah, agak-agak ke bawah gitu loh. Jadi kita diharap noble silent istilahnya, berdiam yang mulia. Kita betul-betul dengan diri sendiri. Walaupun ada orang, tapi seperti diri sendiri, dengan diri sendiri. Maka muncullah kekesalan. Saya muncul kesel, bosen ya Ki ya. Khawatir, bingung. Dan ternyata ini adalah kekotoran mental Ki. Yang sering muncul dalam kehidupan kita tapi jarang kita amati. Jarang kita lihat. Jarang kita kenalkan. Tapi akhirnya memuncak jadi stres. Stres di stres. Saya bisa bayangkan itu dalam tempo 10 hari pada tahan. Pasti akan keluar hal-hal seperti itu. Betul sekali, betul sekali. Nah, itulah. Jadi dari situ saya mendalami, saya praktek. Saya juga akhirnya melihat diri saya, walah, saya ini masih kotor, saya ini masih harus belajar. Jangan pernah puas belajar. Guru sering ngomong begitu. Bahwa kita ini berkelanjutan, Ki. Kita sekarang adalah kita yang dulu. Kita yang akan datang adalah kita yang sekarang, Ki. Jadi waktu kita ya sekarang. Yang dulu sudahlah, sudah lewat. Jangan dipermasalahkan. Gampang ya ngomongnya? Gampang. Tapi prakteknya ketika kita retret, itu pikiran masa lalu muncul terus. Kesal, benci, senang, suka, suka, benci, marah, atau kenangan-kenangan indah, itu pasti muncul. Ya kan? Atau pikiran atau mental kita ini bergerak ke depan. Cita-cita, harapan, keinginan, ambisi, ya kan? Muncul, target-target muncul. Dan kita tidak pernah hidup saat ini. Bagaimana kita menterapi batin yang ternyata masih banyak kotor dan masih suka tidak tinggal di zaman sekarang tapi hidup di masa belakang atau berhayal tentang masa depan. Bagaimana kita menterapi batin ini? Salah satunya adalah kenalan dulu Ki. Itu prinsipnya. Kita harus tahu itu kotor dulu. Jangan sampai kita nggak tahu itu kotor, kita bilang itu adalah sesuatu yang indah, lalu kita pegang, ibarat kata kotoran di depan kita. Katakanlah, maaf bicara, kerbau gitu ya. Kita nggak tahu kerbau, kita pegang, kita masukkan mulut, kita tempelkan badan, karena kita nggak tahu. Padahal kita kena dengan kotoran itu. Nah, maka prinsip pertama adalah kenali. Kenali itu sesuatu yang tidak baik. Kenali itu sesuatu yang membuat kamu menderita. Kalau kamu sudah kenal, kamu akan tahu. Sisihkan berikutnya kan, Ki? Sudah kenal ya disisihkan. Sisihkan ya kan, ini kotoran, sisihkan. Tapi kalau kita tidak ada kotoran, ya kita jadi nggak tahu juga yang mana yang bersih. Betul lagi. Sekarang bayangi Ki, semua dunia ini hitam. Apakah Aki tahu yang warnanya putih? Oh enggak. Semua hitam saya tahunya. Tapi karena ada putih, hitam dikenal. Gara-gara ada hitam, putih dikenal. Paham ya Ki? Maka kita perlu tahu kotoran kita. Kekotoran mental kita harus tahu. Dari situ kita tahu bersih. Jadi kata kunci pertama terapi yang kita lakukan adalah kenal. Oh, I see. Inilah yang membuat aku menderita. Inilah yang membuat aku tidur tidak tenang. Membuat hidupku menjadi berantakan. Membuat aku menjadi orang yang tidak bisa menerima, tidak bisa bersyukur. Lalu kalau aku sudah kenal gimana? Ya, aku harus singkirkan. Cara singkirkannya gimana? Bukan membenci, jangan munculkan kebencian juga, Ki. Aku benci perasaan ini, aku benci pikiran. Enggak. Dengan cara mensingkirkannya gimana? Ya sudah, biarlah itu terjadi di masa lalu. Ya diterima akhirnya seperti Aki tadi bilang, terima aja. Sudah terjadi kok. Ya enggak? Saya nggak bisa menolak. Bukan kuasa saya menolak. Gitu. Oke, jadi langkah pertama adalah mengenal. Yes. Kedua adalah menerima. Menyingkirkan dalam arti kata kita menerima. Iya. Dan langkah berikutnya? Langkah berikutnya, Ki,
ini namanya kayak kita punya sekutu, Ki. Ya, kayak kita tahu lah negara-negara itu besar sekarang kan punya sekutu ya. Misalnya negara apa dengan apa, negara apa dengan apa Boleh gitu, Ki. bolo. Ya, golek bolo. Nah, ketika pikiran itu, pikiran mental itu adalah mental menerima, Ki. Itu golek bolonya apa? Mental-mental yang baik. Kenapa? Mental menerima itu mental yang baik. Oh, oke Golek oke. bolonya apa? Semangat, kerja keras, ulet gitu, Ki. Sesuatu yang positif mestinya. Tapi kalau kita kecewa, marah, Hmm, bolone sopo? Ya tak kekhawatiran, ketakutan, hmm, kesel. Ya gitu, golek bolone muncul. Itu. hmm. Jadi kita mengkondisikan, menerima. Jadi dengan mengenal kita menerima, dengan menerima muncullah bolo-bolo yang lain. Ya, upaya Ya, ya. kerja keras, ketekunan, Ah. keuletan, mau berjuang lagi, mau lebih baik seperti itu. Dan ini muncul di dalam retret yang 10 hari Yes, tersebut. itu jadi hukumnya Nah, automatically, Ki. Seperti roda kalau ah, sudah ah, berputar, itu terus maju atau mundur kan, Ki? Dia kalau sudah ah, ah, berputar, ah, namanya lingkaran atau bentuk roda, ya kan? Ikuti gaya ya. kemiringannya, ya kan? Ah, Nah, dia ah, terus ah, ah. berputar, otomatis dosa diminta. Hmm, Karena hmm, hmm, hmm. roadnya sudah betul, Ki. Jalannya sudah betul, Ki. Kalau tadi kita bilang dalam satu periode khusus, waktu yang dikhususkan, tempat yang dikhususkan, dia berlanjut dengan sendirinya kita mengalami proses eh, mengenal, menerima, dan kemudian kita juga mendapatkan teman-teman yang baru yang akan memberi kita semangat, kebaikan, dan lain sebagainya. Itu kan dalam waktu retret. Bagaimana kalau dalam kehidupan sehari-hari, di kehidupan kita ini kan nggak bisa seperti di dalam retret. Kita akan sibuk dengan segala macam, apalagi zaman sekarang lah ya, tahu sendiri. Itu bagaimana kita menerapkan terapi batin ini lantas? Memang pertanyaan ini layak kita tanyakan karena memang retret itu kan kondisinya sudah pas ya, Ki ya. Tidak ada pekerjaan ya, ada gurunya, ada teman-teman yang support yang memang mereka adalah orang-orang yang sedang menggali menggali mentalnya. Lalu keluar gimana? Pengalaman saya juga ketika keluar tantangannya lebih besar. Sangat luar biasa. Tetapi ternyata ibarat kata pisau saya itu sudah diasah ya, Ki ya. Ketika saya ketemu potongan daging yang besar, potongan sesuatu yang sulit, memang kita perlu ekstra tenaga. Ya, maka kita juga harus terus gergaji itu, kita harus terus mengasah pisau kita. Kita harus terus mengasah mental kita. Salah satunya apa? Tetap harus bangun kondisi-kondisi dan salah satunya adalah bangun lingkungan. Bangun lingkungan itu Hmm. gimana? Tetap aktif seperti hari ini Aki undang saya aktif bersharing Ria dengan Ki Ananda, berbagi ke tempat-tempat yang memang memerlukan. Ketika berbagi, kita akan muncul lagi ingatan-ingatan, muncul lagi hal-hal yang sesuatu yang membuat kita lebih terasa mental kita. Kenapa? Sekali lagi hukumnya golek bondo kan, golek bolo kan. Kalau pikiran saya sekarang fokus bicara ini, maka kan kekuatan pikiran saya muncul lagi hal-hal yang dipraktekkan di retreat muncul lagi. Maka tugas kita di dunia nyata kita tetap harus tarik ulur dalam kehidupan. Jadi kalau ada terpaan badai ya istilah badai kehidupan itu terpaannya kuat sekali ya, maka tugas kita harus benteng kita juga harus kuat. Maka oleh karena itu sebelum itu terjadi, oleh karenanya kita harus siapkan dulu mental kita. Jangan sampai ibarat kata sudah tahu akan banjir, kita tidak siapkan bendungan. Sudah tahu akan hujan, kita tidak siapkan payung. Sudah tahu akan kebakaran, kita tidak siapkan apar misalnya seperti itu. Nah, untuk mempersiapkannya bagaimana? Setiap hari kita harus tarik ulur untuk kehidupan kita. Jangan terlilit dengan urusan duniawi yang begitu-gitu aja menurut saya. Ya kan urusan dunia gitu-gitu aja. Kerja, kumpulin usaha apapun, nanti dapat uang. Uang dipakai untuk belanja, habis, datang, balik lagi. Kan gitu-gitu aja. Nah,
Kita harus rutin, persis seperti olahraga, kita harus rutin tiap hari menjaga mental kita. Salah satunya gimana? Tadi ya saya bilang ketemu orang-orang positif, orang-orang yang mau mendengar atau berbagi, baca buku, meditasinya diterapkan lagi, maksudnya duduk meditasi, bekerja dengan kesadaran atau penyadaran. Kemudian kalau ada case gitu, ada masalah, tetap menjaga ketenangan, kembali ke nafas. Karena kita oleh guru diajarkan amati nafasmu, kapanpun, dimanapun. Karena nafas ini barometer emosi kita, barometer mental kita. Kalau nafas ini terlalu tergesa-gesa, ya maka kita akan terlihat mental kita lagi labil. Terlalu panjang atau terlalu lembut sekali gitu ya, terlalu panjang atau terlalu panjang lah. Kita terlalu malas. Tapi kalau kita stabil, tarik nafasnya stabil seperti biasa, normal, maka pas, istilahnya frekuensinya pas. Saya potong sedikit nih, dengan segala hormat terhadap guru Goet Kaji, apakah beliau meminta kita untuk mengatur napas ataukah mengawasi napas? Karena kalau kita disuruh mengatur napas supaya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, nanti kita sibuk juga nih. Sibuk dalam arti kata jadi ngurusin napas kita gitu. Betul. Bagaimana kalau menurut Mas Franky? Iya. Jadi maksudnya tadi Ki Ananda, kita nafas ini menjadi barometer. Kita cukup amati apakah dia kencang, cepat atau lambat. Kita nggak mengatur, betul sekali. Kita nggak boleh mengatur. Nanti pekerjaan kita nambah repot. Tugas kita cuma mengamati. Oh, lagi cepat. Ya sudah, aku agak kendurkan pekerjaannya, rileks dulu. Oh, terlalu rileks. Saya nggak boleh nih, nanti kita ngantuk. Ayo, sekarang bergerak dulu. Seperti itu. Jadi barometer ini cuma untuk pengamatan, alat ukur aja. Selanjutnya kita ubah kondisi kerja kita, kondisi mental kita, supaya sekali lagi dia menjadi stabil, tidak labil tapi stabil. Ya, jadi stabil atau katakanlah harmoni ini adalah kata kunci ya. Tidak terlalu ekstrim ke sana, tidak terlalu ekstrim ke sini, seperti jalan tengah yang diajarkan juga oleh Buddha. Saya mau sedikit koreksi terjemahan jalan tengah itu ya. Kalau saya baca beberapa terjemahan, mereka menggunakan istilah jalan poros. Nah, ini saya lebih menarik dengan jalan poros. Karena kalau kita sebut tengah, ya ibarat kata di antara kiri dan kanan ada tengah gitu ya. Ditabrak mobil. Iya. Jadi dia irisan. Kalau dalam matematika bilang irisan kiri dan kanan itu jadi tengah, ya kan? Tapi kalau poros itu beda dengan tengah. Poros itu sumber. Ya, kembali ke sumber. Nah, ini. Maka terjemahan beberapa Tipitaka itu yang pada umumnya kita belajar itu menurut saya agak kurang pas. Jalan mulia, jalan tengah berunsur 8 ya. Kalau nggak salah diterjemahin sering begitu. Ini kurang pas karena dia bukan tengah-tengah, tapi dia poros, titik pusat kalau lingkaran itu ya. Nah, kalau poros itu berarti dia sumber gerak, sumber kehidupan. Ya, jadi kita kembali kepada asalnya kita, yaitu apa? Yaitu adalah sesuatu yang ya begitu aja, nggak harus ekstrim banget, kiri kanan nggak usah, ya gitu aja. Yang penting tetap berada di jalan yang benar, di poros yang tepat, kan gitu. Supaya muternya pas gitu loh. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini sudah di jalan yang benar? Sudah seperti ini memang persepsi ya, Ki. Karena menurut saya, pengalaman saya dengan main terapi ini, saya melihat tidak bisa kita menerjemahkan kebenaran atas satu kalimat. Karena kebenaran itu milik masing-masing. Maksudnya gini, kita mengetahui jalan kita itu sesuai dengan pengetahuan pengalaman kita.
baik masa lampau dan sekarang. Dan definisi atau penjelasannya tergantung kita masing-masing. Misal, ketika kita menjelaskan rasa nasi, ya Ki ya, gampangnya gitu. Coba jelaskan rasa nasi. Kalau mereka yang sudah belajar tentang kelembutan, kelembekan, atau substansi nasi seperti apa, misalkan dia sampai belajar tentang apa istilah kandungan kimianya, itu kan kebijaksanaan dia, pengetahuan dan pengalaman dia. Tapi kalau anak kecil yang cuma tahu rasa nasi lembek, cuma tahu lembek dan keras, selesai dia. Maka kita nggak bisa memojokkan atau memastikan kebenaran itu sebagai satu kalimat. Depend on. Jadi porosnya mereka dengan porosnya satu lagi bisa berbeda. Tapi yang jelas tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Itu aja dulu. Tidak bikin menderita hidupnya terlaluan atau foya-foya terlaluan. Porosnya dia mungkin poros kecil, boleh. Poros tengah-tengah, boleh. Poros besar, boleh. Kecil, besar, tengah itu juga belum pas definisinya. Tapi yang tepat adalah sesuai dengan kebijaksanaan si pribadi itu. Pengalaman si pribadi itu. Tadi pertama Mas Franky bilang bahwa kita itu mencari teman-teman yang katakanlah yang sealiran atau yang seirama dengan kita supaya kita bisa tetap memelihara semangat bahwa berada di jalan kebaikan ini. Di lain pihak juga Mas Franky menjelaskan bahwa masing-masing orang mempunyai pandangannya sendiri tentang kebenaran kan. Nah, jadi saya lihat juga bahwa Mas Franky ini aktif di sosial media. Bagaimana lantas pengaruh sosial media terhadap Mas Franky, terhadap ide-ide yang Anda jalankan, dan sebaliknya juga bagaimana Anda mempergunakan sosial media ini untuk menjelaskan kepada mereka yang belum kenal, untuk saling memelihara kepada mereka yang sudah kenal dengan metode ini, dan kemudian juga untuk meluruskan barangkali ada sesuatu yang quote unquote salah atau kurang tepat seperti terjemahan jalan tengah tadi. Jadi gimana tuh kalau mau dirangkum? Sorry pertanyaannya agak panjang. Oke. Dirangkum sendiri deh. Paham Ki. Jadi pertama teknologi itu adalah alat bantu ya. Maka kita sebagai orang yang baik, kita harus berani mengatakan kita orang baik ya Ki. Itu prinsip saya. Jangan sampai orang jahat aja berani mengaku dirinya jahat loh. Masa kita orang baik gak berani mengaku diri baik? Karena pengakuan itu mungkin ego sesaat. Tetapi ini baik untuk kita lakukan supaya kita punya standar hidup yang baik. Itu satu. Nah, sebagai orang baik, kita harus bagikan kebaikan itu bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga, atau skup kecil. Maka saya gunakan media sosial sebagai pelebaran sayap kebaikan. Makanya ketemu Ki Ananda malam hari ini, siang hari ini, sore hari ini. Ya, ketemu Ki Ananda. Salah satunya itu selalu adalah kita ketemu kok. Ya, jadi arus kebaikan itu tetap harus dialirkan. Kita harus punya semangat kebaikan itu. Karena saya ingat kata Profesor Utomo, mungkin almarhum ya, karena waktu saya kenal sudah tua sekali, seorang dosen psikologi di Sugio Pranoto, karena dulu mahasiswa saya aktif membuat talk show, saya undang beliau sama Batepannya dengan siapapun narasumber yang sevisi ya, salah satunya membahas tentang bagaimana kehidupan peradaban manusia itu bisa bubar. Kata Pak Utomo, Profesor Utomo mengatakan peradaban manusia bisa bubar karena orang baik itu puas dengan kebaikannya. Dia tidak berani menyebarkannya dan dia tidak mau mengingatkan orang lain yang salah. Itulah sumber dari peradaban manusia itu bisa rusak. Nah itu, saya langsung pikir, langsung teringat sampai hari ini. Padahal waktu itu saya kuliah S1 mungkin tahun 2000-an. Tapi hari ini saya masih ingat. Maka saya selalu ingat, ayo bagikan kebaikan. Saya tulis buku, walaupun nggak tahu lah. Editor saya sendiri, tulis saya sendiri, desain saya sendiri. Lalu saya cari donasi sendiri. Karena saya belum tahu bagaimana untuk membuat buku yang besar. Saya nggak bisa.
semampu saya. Ibarat kata kalau orang bangun rumah, saya cuma bisa nyemen aja, ya sudah saya semen. Toh ini bangunan untuk jadi rumah. Kalau saya bisa kayu, saya bantu bagian kayu. Tapi kalau saya nggak bisa semua, saya cuma bisa ngumpulkan batu, saya kumpulkan batu. Jangan berhenti apapun demi kebaikan. Itu media sosial yang saya gunakan sampai hari ini untuk mengundang saya untuk terus menanam deposito kebaikan. Tapi di luar sana ada orang menangkapnya tidak baik. Tak apa-apa. Karena kita tidak bisa menjaga pikiran orang. Kita tidak ngerti kebijaksanaan orang. Pengalaman hidup mereka kita nggak pernah tahu. Tapi jangan lupa, di luar sana juga ada yang merasa positif dengan apa yang kita bagikan. Merasa bahagia dengan apa yang kita bagikan. Tugas kita adalah memilih kritikan atau memilih manfaat yang didapat. Ya kan? Kalau kita memilih kritikan dan menderita, wah rugi. Mendingan saya fokus kepada apa yang buat saya happy. Karena hidup itu pilihan. Ya, wonderful. Saya harus banyak terima kasih bahwa omong-omong kita walaupun tidak panjang, tapi sangat berarti buat saya sendiri dan juga buat teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi, saling belajar, dan saya gembira sekali bahwa semudah Mas Bro ini sudah berkarya begitu banyak, ya. Jadi luar biasa saya harus sampaikan. Tidak saja saya menghormati Guruji Goenka, tapi juga saya menghormati Guruji saya saat ini, Mas Arya Wamsa Frengki. Luar biasa sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama. Bicara mind therapy, bicara mengenai proses bagaimana kita membuat mental kita ini lebih nyamanlah bersama kita. Banyak hal yang membuat kita nggak nyaman. Salah satu kalau Guru Agung Buddha mengatakan adalah keinginan. Keinginan itulah sumber dari ketidaknyamanan dalam hidup kita. Tapi apakah kita tidak boleh punya keinginan? Oh, boleh. Kalau kita nggak punya keinginan, sampai hari ini kita nggak mandi, kita nggak makan, kita nggak bikin channel YouTube seperti Ki Ananda ini keinginan semua. Ya, nah yang Buddha maksudkan adalah keinginan yang tidak disadari tujuannya kemana, keinginan yang buta, keinginan serakah yang terlalu berlebihan sehingga lupa berbagi, keinginan yang tidak mau apapun dibenci sehingga lupa untuk sharing, peduli, dan keinginan untuk berpuas diri sehingga lupa belajar. Maka pesan-pesan untuk menterapi mental kita sendiri adalah senanglah untuk melatih diri untuk belajar. Ingat, saya, Ki Ananda, kita semua adalah insan pembelajar. Dan saya tidak pernah mengatakan saya sudah selesai belajar, tidak. Sampai akhir hayat, bahkan kelahiran berikutnya, saya akan terus belajar. Sampai kapan? Sampai nggak tahu. Pokoknya belajar terus. Karena ilmu menurut Buddha itu, Guru Agung Buddha, apa yang beliau ajarkan hanya segenggam tangan daun-daun kering di hutan ini dengan dibandingkan genggaman daun kering di tangan beliau. Beliau cuma mengajarkan segenggam ini. Bukan seluas hutan itu. Maka belajar itu penting. Ya, semangat belajar. Kalau orang punya semangat belajar, pasti mentalnya, hatinya, dirinya akan menjadi orang yang bukan tinggi hati, rendah hati. Coba kalau kita mau belajar, pasti rendah hati. Mau mendengarin tulisan orang, ya nggak? Membaca tulisan orang, mendengari omongan orang, itu mau nggak mau rendah hati. Tidak ada orang sombong mau belajar. Tidak ada. Hanya orang rendah hati. Maka penting sekali belajar. Yang kedua, apapun yang kita pelajari, bagikan. Kalau kita merasa manfaat, bagikan. Minimal ke siapa? Ke diri sendiri. Ke orang sekitar. Bagikan.